Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dwinastiti, NIM 2422520068. Saya merupakan mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru yang mencakup refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran, yang dibimbing oleh dosen pembimbing saya, Ibu Giatmi SPD MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, artefak pembelajaran. Yang keempat, desain inovasi pembelajaran. Yang kelima, rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir, paradigma makna guru. Visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Saya ingin menciptakan pendidikan yang merata dan inklusif, di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Pendidikan harus memberikan dasar yang kuat untuk pembentukan karakter, kreativitas, dan keterampilan hidup yang berguna untuk masa depan. Sedangkan visi saya sebagai calon guru. Sebagai calon guru, saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan penuh kasih sayang, di mana peserta didik merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Saya berharap dapat membantu mereka mengembangkan rasa ingin tahu, kreativitas, serta kemampuan sosial yang akan berguna dalam kehidupan mereka. Langkah-langkah saya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami karakter dan kebutuhan setiap peserta didik, yaitu dengan mengamati minat, gaya belajar, dan latar belakang peserta didik, serta menerapkan pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, yaitu dengan menggunakan media kreatif seperti labbook, permainan edukatif, atau proyek sederhana, serta mengintegrasikan kegiatan yang sesuai dengan usia perkembangan peserta didik pada jenjang sekolah dasar. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif dan penuh kasih sayang, yakni dengan cara menjadi guru yang sabar, ramah, dan terbuka terhadap peserta didik, serta menciptakan ruang aman bagi peserta didik untuk bertanya, berekspresi, dan belajar dari kesalahan. Yang keempat, menanamkan nilai karakter dan keterampilan sosial, yaitu dengan melatih kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab melalui kegiatan kelompok, serta musyawarah. Lalu, memberikan contoh nyata dalam bersikap dan berperilaku. Yang kelima, memberikan umpan balik yang positif dan membangun, yaitu dengan memberikan pujian, dorongan, dan refleksi sederhana agar peserta didik terus semangat belajar. Pembelajaran bermakna. Dari semua mata kuliah yang telah saya pelajari dan saya refleksikan selama mengikuti PPG Calon Guru, saya mendapatkan banyak pembelajaran yang bermanfaat sebagai bekal menjadi guru profesional. Setiap mata kuliah memberikan wawasan
dan penerapan yang penting dalam dunia pendidikan. Namun, dari semua itu, ada satu mata kuliah yang menurut saya paling memberi pengalaman yang berkesan dan bermakna, yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik-topik pembelajaran pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik 1, memahami peserta didik. Topik ini menjadi titik awal bagi saya dalam memahami peserta didik yang memiliki karakteristik yang beragam dan kompleks. Saya mempelajari berbagai teori belajar dan teori perkembangan untuk memahami peserta didik secara menyeluruh. Pemahaman ini mencakup aspek latar belakang seperti etnis, budaya, status sosial, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses belajar mereka. Selain itu, saya juga mempelajari tahapan perkembangan peserta didik, kemampuan awal yang dimiliki, serta kesiapan mereka dalam belajar yang tercermin melalui minat, motivasi, dan gaya belajar masing-masing. Kesadaran ini membentuk pandangan saya bahwa merancang pembelajaran tidak bisa lepas dari pemahaman mendalam terhadap siapa peserta didik itu sendiri. Topik 2, pembelajaran yang mengutamakan peserta didik. Pada topik ini, saya mempelajari berbagai strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti pembelajaran berdiferensiasi, culturally responsive teaching atau CRT, dan pendekatan teaching at the right level atau TRL. Saya belajar bahwa strategi yang efektif adalah strategi yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan, gaya belajar, minat, dan latar belakang peserta didik. Selain itu, saya juga dilatih untuk merancang rencana pembelajaran yang selaras, fleksibel, dan memberi ruang bagi peserta didik untuk aktif bertanya, bereksplorasi, dan mencoba hal-hal baru dalam suasana belajar yang menyenangkan dan aman. Topik 3, asesmen yang memperhatikan dan menggunakan pengetahuan tentang peserta didik. Topik ini menekankan pentingnya asesmen yang berpihak pada peserta didik dan berfungsi mendukung pembelajaran, bukan sekedar mengukur hasil belajar. Saya mempelajari dua jenis asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif digunakan di awal dan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kesiapan dan perkembangan peserta didik serta umpan balik yang berguna. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk melihat sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Topik ini mengajarkan saya bahwa asesmen bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga bagian penting dari proses belajar yang berpusat pada peserta didik. Topik 4, lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pada topik ini, saya mempelajari bahwa proses belajar yang efektif hanya dapat terjadi di lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung. Lingkungan belajar tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga mencakup peran sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai tiga pusat pendidikan yang saling terkait sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai calon guru, saya belajar bahwa menciptakan suasana belajar yang kondusif secara fisik, emosional, dan sosial merupakan tanggung jawab
utama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara utuh. Refleksi pengalaman pembelajaran paling bermakna. Mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya memberi saya banyak pelajaran berharga. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, saya mengira bahwa mengajar cukup dengan menyampaikan materi dengan jelas. Tapi ternyata mengajar yang baik dimulai dari memahami siapa peserta didik kita. Setiap peserta didik memiliki latar belakang, cara belajar, dan kemampuan yang berbeda. Di topik ini, saya belajar bahwa keragaman itu nyata dan harus menjadi bagian penting dalam merancang pembelajaran. Saya tidak bisa mengharapkan semua peserta didik belajar dengan cara yang sama. Pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL memberi saya wawasan bahwa pembelajaran harus dimulai dari kemampuan yang dimiliki peserta didik saat ini, bukan langsung mengejar target kurikulum. Ini membuat saya sadar pentingnya melakukan asesmen awal dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Saya juga belajar bahwa memahami gaya belajar peserta didik. Apakah mereka lebih mudah belajar lewat gambar, suara, atau gerakan? Merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Dengan memahami hal tersebut, guru bisa membantu peserta didik belajar dengan lebih nyaman. Selain itu, saya menyadari bahwa suasana belajar yang aman dan mendukung sangat berpengaruh terhadap semangat dan kenyamanan peserta didik saat belajar. Peserta didik butuh merasa dihargai agar mereka percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Guru perlu peka, sabar, dan mau terus belajar agar bisa mendampingi setiap peserta didik dengan cara yang sesuai. Artefak-artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, pada elaborasi pemahaman. Artefak ini berisi hasil observasi saya selama mengikuti pembelajaran di kelas 3 SD yang memperkuat pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, CRT, dan TARL. Saya melihat guru menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan melalui media yang menarik. Peserta didik pun terlihat antusias bertanya dan berdiskusi. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dan merespon kebutuhan belajar peserta didik. Dalam pendekatan CRT, guru mengaitkan materi dengan budaya serta kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga pembelajaran terasa lebih dekat dan bermakna. Sedangkan penerapan TARL terlihat dari asesmen awal yang digunakan untuk mengelompokkan peserta didik dan merancang kegiatan sesuai dengan kemampuan mereka. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa pembelajaran yang berpihak pada peserta didik memerlukan kepekaan, kreativitas, dan kesediaan untuk terus belajar dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua, artefak ini menggambarkan hasil pengamatan saya terhadap bagaimana guru memahami dan merespon
keberagaman peserta didik di kelas 3 SD. Saya melihat guru menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik yang masih berada pada tahap operasional konkret, sesuai teori Piaget. Guru juga memperhatikan kesiapan belajar peserta didik dengan melihat motivasi, minat, dan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Suasana kelas pun dibuat aman dan nyaman secara emosional, sehingga peserta didik lebih leluasa dalam belajar. Yang paling saya rasakan adalah bagaimana guru menunjukkan kepekaan terhadap latar belakang peserta didik yang beragam, dari etnis, budaya, hingga kondisi sosial, dengan mengaitkan materi pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini membuat pembelajaran terasa lebih dekat, hangat, dan bermakna bagi setiap peserta didik. Ini merupakan link dari artefak elaborasi pemahaman. Ini merupakan link dari artefak aksi nyata. Mengapa artefak ini saya pilih? Saya memilih artefak ini karena keduanya mempresentasikan proses belajar saya yang paling bermakna selama mengikuti mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada artefak elaborasi pemahaman, saya tidak hanya memahami teori tentang diferensiasi pembelajaran, teaching at the right level, dan culturally responsive teaching, tetapi juga melihat penerapannya secara nyata dalam pembelajaran di kelas. Pengalaman ini memberi saya wawasan baru bahwa guru perlu benar-benar memahami kesiapan, latar belakang, dan gaya belajar peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan bermakna. Sedangkan artefak aksi nyata saya pilih karena berisi hasil pengamatan langsung terhadap peserta didik, di mana saya melihat bagaimana guru menyesuaikan pendekatan belajar berdasarkan tahap perkembangan dan keberagaman latar belakang peserta didik. Artefak ini memperkuat kesadaran saya bahwa guru tidak bisa hanya mengandalkan rencana pembelajaran, tetapi juga harus hadir dengan kepekaan dan empati terhadap peserta didik. Kedua artefak ini saya pilih karena menjadi titik balik bagi saya dalam memahami bahwa perencanaan pembelajaran yang efektif harus berangkat dari siapa peserta didik itu sendiri, dan bahwa guru yang memahami peserta didik dengan utuh akan mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak, inklusif, dan relevan. Desain inovasi pembelajaran saya yakni modul ajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada bab Indonesiaku Kaya Raya, kelas 5, dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Dan saya menggunakan media pembelajaran berupa labbook pada keragaman flora dan fauna di Indonesia. Inovasi ini berawal dari pemahaman bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar dan tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Maka, pembelajaran harus dirancang secara fleksibel dan adaptif agar dapat menjangkau semua peserta didik secara adil dan bermakna. Inovasi media labbook dalam pembelajaran dirancang untuk merespon perbedaan gaya belajar peserta didik dan meningkatkan keaktifan serta keterlibatan mereka selama proses belajar. Untuk modul ajar berbasis pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL dikembangkan untuk menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Didukung oleh LKPD diferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok
yakni perlu bimbingan, mahir, dan sangat mahir. Labbook dipilih sebagai media pembelajaran inovatif karena mampu mengakomodasi gaya belajar visual, kinestetik, dan verbal, sekaligus mendorong eksplorasi dan kerjasama antar peserta didik. Desain inovasi ini memadukan pendekatan TRL, penggunaan media Labbook dan LKPD yang berjenjang sebagai bentuk nyata pembelajaran yang berpihak pada kesiapan dan karakteristik peserta didik. Dengan menggabungkan modul ajar berdiferensiasi, media Labbook yang interaktif, serta LKPD yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, inovasi ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan bermakna. Melalui inovasi ini, saya berharap peserta didik tidak hanya memahami materi tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia, tetapi juga merasakan pembelajaran yang relevan, menarik, dan sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing. Bagi saya, inovasi bukan sekedar menciptakan hal baru, tetapi upaya untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih dekat dengan peserta didik, baik secara isi, cara, maupun suasana. Sebagai calon guru, ini menjadi langkah awal saya untuk terus mengembangkan pembelajaran yang berpihak dan bermakna, serta mampu menjawab keberagaman kebutuhan belajar di kelas yang nyata. Rencana tindak lanjut saya adalah yang pertama, refleksi dan evaluasi penggunaan media, yakni dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta didik terkait daya tarik, kejelasan informasi, dan manfaat media dalam membantu pemahaman konsep. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam penyusunan konten. Pada pembelajaran berikutnya, memberi ruang bagi peserta didik untuk berkontribusi dalam isi atau bentuk media agar lebih kontekstual dan membangun rasa memiliki. Yang ketiga, mengadaptasi media untuk materi lain. Mencoba menggunakan format Labbook ini untuk topik IPAS lain atau mata pelajaran tematik yang lain, seperti daur air atau organ tubuh manusia. Yang keempat, pengembangan modifikasi. Berdasarkan umpan balik, lakukan modifikasi atau pengembangan Labbook untuk menjadikannya lebih menarik dan efektif. Misalkan, menambah elemen visual, interaktif, atau konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kelima, penyusunan rencana pembelajaran selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, menyusun rencana pembelajaran selanjutnya yang tetap menggunakan pendekatan yang berbasis media visual seperti Labbook, namun dengan tema atau materi yang berbeda, agar inovasi pembelajaran tetap berlanjut. Paradigma makna guru. Yang pertama, guru sebagai fasilitator memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengeksplorasi pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi peserta didik untuk aktif belajar, berpikir kritis, dan memecahkan masalah secara mandiri. Yang kedua, guru berfungsi sebagai pembimbing karakter, membantu peserta didik untuk mengembangkan nilai sosial, emosional, dan moral yang penting untuk kehidupan mereka. Dengan memberikan teladan dan bimbingan, guru membantu peserta didik menjadi individu yang bertanggung jawab, empatik, dan dapat beradaptasi dengan perubahan di sekitar mereka. Demikian presentasi seminar pendidikan profesi guru yang berisi refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran.
Melalui mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya belajar bahwa guru yang baik bukan hanya menguasai materi, tetapi juga memahami siapa peserta didiknya, dari kesiapan belajar, gaya belajar, hingga latar belakang kehidupan mereka. Pemahaman ini menjadi titik awal saya dalam merancang pembelajaran yang berpihak dan bermakna. Inovasi pembelajaran yang saya kembangkan memadukan pendekatan teaching at the right level dan media labbook sebagai bentuk tanggapan terhadap keragaman kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Saya percaya bahwa setiap anak berhak belajar dari titik awalnya masing-masing dengan cara yang sesuai dan menyenangkan bagi mereka. Seminar ini menjadi refleksi atas perjalanan belajar saya selama PPG, sekaligus komitmen saya untuk terus bertumbuh sebagai calon guru yang adaptif, reflektif, dan berpihak pada peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.